Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang sejuk ini kita masih diberi limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat kembali hadir di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan karunia kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini dalam rangka bermulia kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Asr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kita lihat waktu berjalan begitu cepat. Saat ini kita sudah berada di hari ke-26 Ramadan. Tanpa terasa, ya, rasanya baru kemarin kita memasuki awal Ramadan. Tahu-tahu hari ini kita sudah berada di ujung Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu Ramadan kita, sehingga target dari puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun bisa kita raih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Ada 10 karakter yang harus kita miliki supaya kita menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama dulu kita sudah bahas salimul aqidah, kemudian yang kedua shahihul ibadah, yang ketiga matinul khuluq, yang keempat qawiyul jismi, jasad atau raga yang kuat, kemudian mujahidun li nafsihi, berjihad bersungguh-sungguh, kemudian yang keenam apa yang keenam? Matinul khuluq, ya, akhlak yang pokok. Yang ketiga, ya, akhlak yang pokok, kemudian qawiyul jismi, jasad yang kuat, kemudian mujahidun li nafsihi, berjihad atau bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketujuh, hadirun ala waqtihi, bisa memanage waktu. Orang-orang yang sukses itu adalah dia mampu memanage waktunya. Alhamdulillah Ramadan ini kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga keistimewaan Ramadan ini adalah Ramadan disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanage waktu kita. Waktu istirahat kita, waktu bekerja kita, itu di Ramadan ini kita dilatih untuk mengatur waktu, memanage waktunya. Bahkan waktu makan kita juga kita dilatih kapan saatnya kita makan dan kapan saatnya kita menahan diri untuk tidak makan. Kalau di luar Ramadan kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri kita,
sebentar-sebentar kita makan, sebentar-sebentar kita makan. Di Ramadan ini kita bisa memanage waktu kita, kapan saatnya kita makan dan kapan saatnya kita tidak makan, kapan saatnya kita beribadah, kapan saatnya kita istirahat, dan kapan saatnya kita bekerja. Jadi kita mampu memanage waktu. Jadi orang-orang yang sukses itu dia mampu memanage waktunya, sehingga waktu yang dia miliki itu tidak ada yang terbuang percuma. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana memanfaatkan waktu kita 24 jam sehari semalam, itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu-waktu kita manfaatkan, karena apapun aktivitas yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau pertama niat kita melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengikuti sunnah atau apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang Islam, orang beriman, tidurnya saja itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidurnya itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita lihat aktivitas yang sepele, masuk kamar mandi itu juga bernilai ibadah. Kalau sebelum kita masuk kamar mandi, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian kita langkahkan kaki kiri kita masuk kamar mandi, kemudian di kamar mandi kita melakukan aktivitas, buang hajat dan segala macam. Keluar dari kamar mandi, di luar kamar mandi kita baca doa lagi. Sebelumnya kita melangkahkan kaki kanan kalau keluar dari kamar mandi, kemudian kita baca doa lagi. Jadi aktivitas kita di kamar mandi pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada waktu yang terbuang percuma. Waktu kita yang 24 jam itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu harus bisa memanage waktunya. Kapan waktu ibadah, kapan waktu makan, kapan waktu beraktivitas atau bekerja, dan kapan waktu istirahat. Karena tubuh kita ini juga butuh istirahat. Jangan sampai kita menzolimi diri kita sendiri, terlalu sering begadang misalnya, sehingga kita zolim pada diri kita sendiri. Padahal diri kita ini bukan milik kita. Diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa dan mampu menahan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menagih dan meminta apa yang dititipkan kepada kita. Ya, diri kita misalnya, ketika Allah meminta untuk dikembalikan, tidak ada yang mampu menahannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya qadirun ala kasbi. Qadirun ala kasbi itu orang-orang beriman itu dia harus memiliki penghasilan. Jadi kita umat Islam ini harus menjadi orang kaya. Kenapa? Karena ada beberapa ibadah yang dituntut untuk mengeluarkan harta. Salah satunya adalah zakat. Kalau kita tidak berpenghasilan, dengan apa kita bayar zakat? Umat Islam itu harus kaya. Jadi kita harus punya cita-cita, harus punya ekspektasi. Kita harus menjadi orang kaya. Jangan ya Allah biarkan saja kami miskin. Kita harus berdoa menjadi orang kaya. Karena ada dua ibadah yang membutuhkan dana. Satu zakat, ya. Zakat, infak, sedekah. Itu kita harus punya dana. Memang ada yang ini hadis mengatakan senyum itu adalah sedekah, tapi sedekah yang lain tidak cukup dengan senyum. Ya, zakat misalnya. Karena kita
hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita bermasyarakat, ada tetangga kita yang kurang mampu, harus kita bantu. Apakah dengan senyum dia bisa makan? Enggak cukup. Jadi kita bantu dengan dana, kita keluarkan infak kita, keluarkan zakat kita. Jadi umat Islam itu harus punya penghasilan, dan umat Islam itu harus kaya supaya dia bisa beribadah zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, yang membutuhkan biaya besar ibadah itu adalah ibadah haji dan umroh. Itu biayanya besar karena kita jauh ya dari tanah suci, itu ongkosnya aja berjuta-juta ya. Nah, oleh karena itu kita umat Islam ini harus menjadi orang yang kaya. Kita harus punya penghasilan, dan penghasilan kita, ketika kita punya penghasilan, kita juga dianjurkan untuk menabung. Bahkan Imam As-Sahih Hasan Al-Banna itu memerintahkan sekaya-kaya apapun orang itu diperintahkan juga untuk berbisnis ya, berbisnis supaya ketika bisnisnya berkembang dia bisa membantu orang lebih banyak lagi. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah dan para sahabat itu memang dia berbisnis. Bahkan bisnis Rasulullah itu dari kecil dia sudah ikut pamannya, itu bisnisnya sudah antar negara, dari Makkah itu ke negeri Syam, itu berbulan-bulan dia naik unta ya. Itu udah lintas negara bisnisnya. Nah, artinya apa? Kita umat Islam ini juga harus berbisnis sekecil apapun ini kita bisnis kita, atau kita punya gaji yang besar misalnya, tidak cukup kita hanya mengandalkan gaji saja. Kita juga harus berbisnis, karena dengan bisnis itu kita juga bisa membantu orang lain. Kita punya usaha, kita pekerjakan mereka sehingga mereka juga diberdayakan, sehingga juga mereka mampu mandiri. Jadi kalau kita ingin sukses, kita harus mandiri ya, qadirun amal kasbi. Kemudian yang terakhir itu nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita ketika kita sukses, kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, kita juga harus memperhatikan lingkungan kita. Kita harus memberi manfaat bagi orang lain. Banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ketika kita memiliki harta, memiliki kekayaan, kita manfaatkan kekayaan kita untuk membantu orang lain. Ketika kita mempunyai ilmu, kita manfaatkan ilmu kita untuk membantu orang lain. Kita ajarkan mereka supaya mereka juga paham tentang ilmu, baik ilmu apapun, ilmu agama, ilmu tentang kehidupan, dan ilmu apapun. Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu kata Rasulullah adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita harus memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika kita memiliki tenaga, orang lain butuh tenaga kita, dengan tenaga kita bantu mereka. Ketika kita punya harta, dengan harta kita bantu mereka. Ketika kita punya ilmu, dengan ilmu kita bantu mereka. Jadi kita bermanfaat kepada orang lain dan kepada lingkungan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang sukses, yaitu minimal kita harus memiliki 10 muasafat atau 10 karakter itu
Pertama, salimul akidah ya. Yang pertama salimul akidah, akidah kita harus bersih, harus lurus, akidah kita tidak tercampur dengan kemusyrikan. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Yang keempat, qawiyul jismi, raga atau jasad yang kuat. Yang kelima, nafiun li ghairihi. Yang kelima, mujahidun li nafsihi. Yang keenam, musaqaful fikri, ya, memiliki wawasan, memiliki ilmu, memiliki wawasan yang luas. Kemudian hadirun ala kasbi, mandiri. Kemudian bisa memanage waktu, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan 10 karakter ini, 10 muwasafat ini, kita bisa menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa meraih tujuan dari puasa Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang bertakwa dan kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, di penghujung Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi waktu-waktu kita dengan lebih meningkatkan lagi ibadah kita, sehingga kita berpisah dengan Ramadan ini kita bisa mencapai derajat takwa. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan